Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam nama budaya, salam harmoni. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Maria Juniari dengan NIM 20110311121. Nomor absen 27 dari kelas 2H. Saya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu bilangan bulat? Ya, betul sekali. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Apakah teman-teman sudah mengerti apa itu bilangan bulat? Jika sudah, saya lanjut menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum lanjut pada materi, saya ingin bertanya, ada berapakah operasi hitung bilangan bulat? Ya, betul sekali. Ada 4 bagian. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga garis bilangan. Perhatikan baik-baik ya. Jika ditambah, maka boneka ini akan bergerak maju. Jika dikurang, boneka ini akan bergerak mundur. Jika boneka menghadap ke arah kanan, apabila bilangan tersebut dinilai positif. Jika boneka bergerak ke arah kiri, menghadap ke arah kiri, apabila bilangan tersebut bernilai negatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Soal yang pertama yaitu 1 ditambah 4. Kita mulai dari 0 ya. Karena angka 1 merupakan bilangan positif, maka boneka menghadap ke arah kanan dan bergerak sebanyak 1 kali. 1. Dan karena bilangan 4 merupakan bilangan positif, maka boneka tetap menghadap ke arah kanan dan bergerak maju sebanyak 4 kali. 2, 3, 4. Ternyata boneka berhenti di angka 5. Dapat disebutkan bahwa 1 ditambah 4 sama dengan 5. Soal yang kedua yaitu 3 ditambah negatif 4. Kita mulai dari 0 ya. Karena 3 merupakan bilangan positif, maka boneka menghadap ke arah kanan dan bergerak maju sebanyak 3 kali. Kemudian, karena angka 4 merupakan bilangan negatif, maka boneka menghadap ke kiri. Dan karena penjumlahan, maka boneka bergerak maju sebanyak 4 kali. Ternyata, boneka berhenti di angka negatif 1. Dapat disimpulkan bahwa 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Gimana? Apakah teman-teman sudah mengerti tentang penjumlahan bilangan bulat? Dan jangan lupa dipelajari di rumah ya. Selanjutnya, operasi hitung bilangan kedua yaitu pengurangan. Soal yang pertama yaitu 2 dikurangi negatif 5. Kita mulai dari 0 ya. Karena angka 2 merupakan bilangan positif, maka boneka menghadap ke arah kiri dan bergerak maju sebanyak 2 kali. Kemudian, karena angka 5 merupakan bilangan negatif, maka boneka menghadap ke arah kiri. Dan karena pengurangan, maka boneka bergerak mundur sebanyak 5 kali. Nah, ternyata boneka berhenti di angka 7. Dapat disimpulkan bahwa 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7. Gimana? Apakah teman-teman sudah mengerti tentang pengurangan bilangan bulat? Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Selanjutnya, operasi hitung yang ketiga ada perkalian. Soal yang pertama yaitu 3 dikali negatif 2. Pada perkalian, kita harus perhatikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Pada soal, angka 3 merupakan bilangan pertama dan negatif 2 merupakan bilangan kedua. Jika bilangan pertama merupakan bilangan positif, maka boneka akan bergerak maju.
Dan jika bilangan pertama merupakan bilangan negatif, maka boneka akan bergerak mundur. Jika bilangan kedua merupakan bilangan positif, maka boneka akan menghadap ke arah kanan. Dan jika bilangan kedua merupakan bilangan negatif, maka boneka akan bergerak ke kiri. Kita kembali pada soal ya. 3 dikurang negatif 5. Karena angka 3 merupakan bilangan positif, maka boneka akan bergerak maju. Dan 2 merupakan bilangan negatif, maka boneka akan bergerak ke arah kiri. Maka boneka akan bergerak maju sebanyak 3 kali, dan setiap kali boneka bergerak mengambil 2 satuan. Oke, jadi teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata boneka berhenti di bilangan negatif 6. Dapat disimpulkan bahwa 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Soal yang kedua yaitu negatif 2 dikali negatif 4. Ingat, karena angka 2 merupakan bilangan negatif, maka boneka akan bergerak mundur. Dan 4 merupakan bilangan positif, maka boneka akan bergerak ke kiri. Maka boneka akan bergerak maju sebanyak 2 kali, dan setiap kali boneka bergerak mengambil 4 satuan. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Negatif 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Dari semua soal yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada perkalian bilangan bulat, bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Begitu pula sebaliknya. Dan bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Selanjutnya, di hitungan keempat ada pembagian. Soal yang pertama yaitu 4 dibagi negatif 2. Pada pembagian kita harus perhatikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Pada soal, angka 4 merupakan bilangan pertama dan negatif 2 merupakan bilangan kedua. Jika bilangan kedua merupakan bilangan positif, maka akan menghadap ke arah kanan. Dan jika bilangan kedua merupakan negatif, maka akan menghadap ke arah kiri. Oke, untuk mengetahui hasilnya, jika mundur, maka hasilnya negatif. Dan jika maju, maka hasilnya positif. Kita kembali pada soal ya. 4 dibagi negatif 2. Di sini saya mempunyai 2 alat, yaitu boneka dan katak. Sekarang katak melompat pada 4 bilangan sekaligus ke arah kanan. Karena angka 4 merupakan bilangan positif. Sekarang boneka ingin menuju ke katak. Namun boneka hanya mampu melompati 2 bilangan saja. Berapa lompatan yang dilakukan boneka untuk sampai pada katak? Yuk kita hitung sama-sama. 2 lompatan pertama dan lompatan kedua. Karena bilangan kedua merupakan negatif, maka boneka ke arah kiri, sehingga boneka bergerak sebanyak 2 kali. Barulah boneka bertemu dengan katak. Jadi hasil dari 4 dibagi negatif 2 adalah negatif. Kenapa negatif? Karena sesuai dengan syarat, jika mundur maka hasilnya negatif. Soal yang kedua yaitu negatif 6 dibagi negatif 3. Di sini saya mempunyai 2 alat, yaitu boneka dan katak. Sekarang katak melompat 6 bilangan sekaligus ke arah kiri, karena 6 merupakan bilangan negatif. Oke, sini. Sekarang boneka ini menuju ke katak. Namun boneka hanya mampu melompati 3 bilangan saja. Berapa lompatan yang dilakukan boneka untuk sampai ke katak? Yuk kita hitung sama-sama. Karena bilangan kedua merupakan bilangan negatif, maka boneka akan bergerak ke arah kiri. Sekarang boneka mulai melompat. Lompatan pertama, boneka berada di negatif 3. Kemudian lompatan kedua, barulah boneka bertemu dengan katak. Jadi, untuk menuju ke katak,
maka boneka melompat sebanyak 2 kali. Jadi, hasil dari negatif 6 dibagi negatif 3 adalah 2. Kenapa positif? Karena sesuai dengan syarat, jika maju, maka hasilnya positif. Dari semua soal yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada pembagian bilangan bulat, bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Dan bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.